Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore kepada Bapak dosen penguji serta rekan-rekan sekalian yang menyaksikan video presentasi kami. Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Dimas Haikal Rahmat Fadila. Saya bertindak sebagai ketua kelompok pada presentasi kali ini. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman berbasis OOP yang menggunakan bahasa Python dengan topik sistem pemesanan tiket bioskop. Nah, di dalam video ini, tim kami akan membedah secara menyeluruh laporan hasil coding yang sudah kami susun. Dan spesial di akhir video nanti, saya sendiri akan memandu walkthrough serta mendemokan langsung running program dari kode Python yang telah kami buat. Sebelum kita membedah isi laporan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok saya. Di sini ada Frederick Sonataweri, lalu Muhammad Faik Lutfi, M. Yordan Syah Siregar, dan Randy Maulana. Selanjutnya, untuk membuka pemaparan materi pertama mengenai pendahuluan, latar belakang, dan tujuan program, saya serahkan kepada rekan saya, Randy. Kepada Randy, dipersilakan. Terima kasih banyak, Dimas. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana. Di sini saya akan memaparkan materi bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Jadi berdasarkan bab 1.1, yaitu tentang latar belakang, di laporan kami, program ini dikembangkan sebagai berikut penerapan praktis konsep OOP dalam bahasa Python. Di era modern, efisiensi operasional bisnis sangat bergantung pada otomatisasi sistem, seperti halnya pemesanan tiket bioskop secara digital. Program ini dirancang modular dan handal dengan mengintegrasikan pemodelan data film, penanganan error atau error handling yang ketat untuk mencegah crash, serta pemanfaatan modul penyimpanan lokal berbasis GSP sebagai alternatif basis data sederhana yang bersifat persisten. Kemudian, berdasarkan bab 1.2 yang dimana akan membahas tujuan program, di sini ada 5 poin utama yang masih kami temui, yaitu yang pertama, mengimplementasikan pilar-pilar penting dalam paradigma OOP seperti kelas, objek, atribut, metode, dan encapsulation di dalam bahasa Python. Yang selanjutnya yaitu menggunakan struktur data array atau list objek dinamis untuk mempresentasikan katalog film secara terstruktur. Terus yang ketiga, di sini kita menerapkan validasi input pengguna secara ketat dan menyeluruh, serta melakukan penanganan pengecualian menggunakan blok dari try except guna menghindari crash akibat kesalahan input tipe data. Terus yang keempat, mengintegrasikan fungsionalitas penyimpanan data persisten dengan menuliskan log transaksi ke file CSV eksternal. Terus yang terakhir, kita itu membuat antarmuka interaktif berbasis teks atau CLI atau Command Line Interface yang ramah pengguna, lengkap dengan siklus program berulang menggunakan looping menu utama. Jadi materi selanjutnya mengenai gambar umum aplikasi, fitur, serta diagram kelas akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Yordan. Silahkan untuk Yordan. Baik, terima kasih untuk Randy. Halo semua, saya M. Yordan Syah Siregar, masuk ke bab 2.1 yaitu gambaran umum. Program kami merupakan aplikasi berbasis teks yang berjalan di terminal komputer. Aplikasi ini memberikan pengalaman simulasi kepada pengguna yang menjelajahi katalog film, membaca detail jadwal tayang serta harga, melakukan transaksi pemesanan tiket, hingga mengkonfirmasi pembayaran secara interaktif menggunakan kontrol menu terpusat yang berputar menggunakan looping. Berdasarkan bab 2.2 yaitu fitur utama, sistem kami membawa 6 fitur utama. Yang pertama yaitu penyajian informasi jadwal film terstruktur yang menampilkan tabel film berisi ID, judul, jadwal, harga, dan sisa stok secara real time. Yang kedua itu ada mekanisme validasi data pemesanan dan tiket, yaitu mengecek keabsahan nama pemesan dengan tidak boleh kosong atau hanya spasi, keabsahan ID film, serta jumlah tiket yang tidak boleh bernilai negatif atau melebihi stok tersedia. Yang ketiga itu sistem penanganan error input angka,
yang dimana mengamankan program dari error fatal jika penggunaan memasukkan data non-numerik seperti huruf pada pilihan menu, ID film, atau jumlah tiket. Yang keempat itu ada manajemen pembaruan stok real time, yang dimana memotong stok tiket secara otomatis di memori program setelah pembayaran dikonfirmasi oleh pengguna. Yang kelima itu ada perekaman transaksi terotomatisasi atau database CSV, yang dimana menyimpan log transaksi secara permanen ke file data _pemesanan_ticket.csv. Yang keenam itu ada pengecekan film arsip otomatis, yang dimana program otomatis mendeteksi keberadaan film CSV sebelum berjalan dan membuat file baru beserta header kolom jika file tersebut belum ada. Kemudian pada bab 3.1 yaitu diagram kelas, program kami terdiri atas dua kelas utama yang saling berkolaborasi, yaitu kelas film sebagai penampung atribut individual satu objek film seperti ID_film, judul, jadwal, harga, dan stok _tiket. Dan kelas sistem bioskop yang sebagai pengolah sistem yang membuat metode inisialisasi file CSV, penyimpanan transaksi, tampil jadwal, cari film, dan metode utama pesan _tiket. Di luar itu, terdapat fungsi global main sebagai pintu masuk utama program. Untuk pembahasan alur logika flowchart serta penjelasan baris kode model kelas akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Faik. Kepada Faik dipersilahkan. Baik, Yordan, terima kasih atas waktunya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Faikul, biasa dipanggil Faik. Jadi berdasarkan bab 3.2 mengenai alur program atau flowchart logika, sistem kami ini berjalan dengan langkah-langkah terstruktur sebagai berikut. Yang pertama, program dimulai dari fungsi global main buka tutup, yang dimana nantinya langsung buat instansiasi objek dari kelas sistem bioskop. Lalu yang kedua, konstruktor kelas tersebut mengonfigurasi database CSV melalui metode inisialisasi _file buka tutup. Nah, jika file belum ada, sistem nantinya akan langsung membuat file baru lengkap dengan baris header column secara otomatis. Lalu yang ketiga, sistem memasuki ulangan menu utama atau dalam kurung while true yang menyajikan 3 pilihan utama menu, seperti yang pertama layan jadwal film, yang kedua pesan tiket, dan yang ketiga kolomnya. Nah, yang keempat, pengguna menginput pilihan menu. Jadi jika nantinya terjadi kesalahan input atau angka, blok try except di main kurung tutup akan menangkapnya dengan memunculkan pesan error dan mengulang log menu utama. Yang kelima, menu 1 akan memanggil metode tampil _jadwal buka tutup. Menu 2 akan memanggil metode utama pesan _tiket buka tutup, dan menu 3 akan memanggil perintah break untuk menghentikan program yang utama itu. Dan sekarang kita akan bahas tentang bab keempat mengenai penjelasan core program. Jadi pada bab 4.1 ini mengenai kelas film, kami mendefinisikan kelas blueprint untuk pemodel identitas film yang memiliki 5 atribut instansi, yaitu self.id_film, self.judul, self.jadwal, self.harga, dan self.stock _tiket. Pada bab 4.2, inisialisasi data film, seluruh data kata film itu akan disimpan di dalam list Python pada konstruktor kelas sistem bioskop yang berisi kumpulan instansiasi langsung dari objek-objek kelas film. Lalu selanjutnya pada bab 4.3 mengenai looping dan pencarian film, kami membuat fungsi cari _film buka tutup yang memproses pencarian linear menggunakan program for untuk membandingkan ID input dengan ID objek film di dalam list. Lalu nantinya akan mengembalikan objek film yang cocok atau mengembalikan nilai non jika tidak ditemukan. Selanjutnya mengenai validasi input, fungsionalitas CSV, dan tabel penerapan konsep OOP akan dibahas oleh rekan saya yaitu dari silakan diri. Oke, terima kasih banyak Baik. Halo semuanya, nama saya Frederick Sunatameri. Saya akan memaparkan pemaparan selanjutnya. Berdasarkan bab 4 validasi input dan error handling di laporan kami, program ini menerapkan proses filter data input yang sangat ketat untuk menjamin kestabilan program menggunakan blok, try, strip, except. Logika validasi kami menyaring 5 potensi kesalahan pengguna, yaitu pertama,
menggunakan metode titik strip tanda kurung untuk memastikan nama pemesan tidak kosong atau tidak hanya berisi spasi. 2. Mengecek status pencarian film untuk mendeteksi apakah ID film yang dicari tidak terdaftar di sistem. Ketiga, menolak transaksi pemesanan secara otomatis di awal jika status sisa stok tiket film pilihan bernilai 0. 4. Memeriksa kuantitas jumlah tiket yang dimasukkan untuk memastikan nilai pesanan harus positif di atas 0, sekaligus mendeteksi agar jumlah pesanan tidak melebihi sisa kapasitas kursi bioskop yang tersedia. 5. Menangkap kesalahan tipe data data masukan dan angka melalui tipe error, value error, agar sistem tidak mengalami crash. Kemudian pada bab 4.5 penyimpanan ke CSV, kami menggunakan modul bawaan CSV dan pustaka OS metode inisialisasi underscore file tanda kurung untuk mendeteksi file database eksternal itu menggunakan fungsi OS add access tanda kurung, dan ketika transaksi berhasil dikonfirmasi oleh pengguna melalui input karakternya, metodenya simpan underscore CSV tanda kurung. Dan untuk bertugas menulis log transaksi berupa nama, judul, jadwal, jumlah, dan total harga secara permanen ke file data underscore pemesanan underscore tiket CSV titik CSV dengan mode append, yaitu mode sama dengan tanda kutip A. Terakhir pada bab 5, penerapan konsep OOP. Rancangan sistem ini telah sepenuhnya mengadopsi pilar utama OOP, yaitu kelas pada kelas film dan kelas sistem bioskop. Lalu ada objek, yaitu pembuatan list objek film. Ketiga ada attributes, yaitu variabel data seperti self, judul. Method seperti fungsi, pesan, underscore tiket, tanda kurung, dan encapsulation, di mana manipulasi data stok tervisualisasi dengan aman di dalam kelas dan tidak dapat diakses secara bebas dari luar. Baik, sekarang saatnya menyaksikan demonstrasi langsung program ini. Live planning code dan penjelasan baris kodenya akan dipandu oleh ketua kelompok kami. Silakan kepada Dimas. Terima kasih banyak dari atas pemaparan yang sangat luar biasa. Halo teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Sekarang saya akan menunjukkan baris kode program dari file bioskop.python yang kelompok kami bangun, sekaligus saya akan mendemonstrasikannya secara langsung. Seperti yang tertulis di laporan, di baris paling atas kita melakukan import modul standar Python, yaitu import CSV dan import OS. Lalu di bawahnya ini ada kelas film sebagai representasi model data film kita. Lalu di bawahnya terdapat array list yang berisi kelas sistem bioskop yang mengontrol jalannya program. Dan di bagian constructor ini ada self.daftar underscore film yang menampung daftar film awal kita, persis seperti yang ada di tabel laporan. Lalu ada metode inisialisasi file yang mendeteksi file CSV kita. Dan di bawahnya ada metode simpan ke CSV untuk menyimpan log transaksi. Lalu ini adalah metode tampilkan jadwal. Kami menggunakan perulangan for untuk mencetak visual table yang rapi di terminal. Kemudian di bawahnya ada metode mencari film. Di sini fungsinya untuk mencari objek film menggunakan berdasarkan ID filmnya tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah metode terbesar kita, yaitu pesan underscore tiket. Di dalam metode ini terdapat penanganan try except dan seluruh logika validasi input berlapis, mulai dari pengecekan nama tidak boleh kosong, pencarian ID film, pengecekan stok habis, hingga validasi jumlah tiket. Lalu di bawahnya ada metode menghitung total harga, konfirmasi pembayaran menggunakan if else, dan yang terakhir kami memanggil fungsi global main yang membungkus jalannya menu interaktif di dalam loop while true agar program terus berjalan hingga pengguna memilih menu keluar. Nah, sekarang kita akan coba langsung running programnya di terminal, yang otomatis akan membuat file CSV yang bernama data underscore pemesanan underscore tiket. Dan ini tampilan awalnya sistem pemesanan tiket bioskop. Ada beberapa option. Yang pertama, lihat jadwal film, pesan tiket, dan keluar. Sekarang kita coba cek dulu jadwal filmnya ada apa aja. Nah, di sini tampilannya akan menunjukkan ada ID, judul film, jadwal, harga, dan sisa tiket. Misalnya kita mau pesan tiket. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita harus memasukkan nama kita dulu. Misalnya nama kita Dimas, Mas Haikal. Ntar, masukkan ID film yang ingin ditonton. Nah, saya ingin menonton Avenger misalnya.
Berapa tiket yang ingin dipesan? Maksimal 9. Di sini tulisannya kan 9 ya. Jadi kita coba pesen 3. Langsung ada konfirmasi pemesanan dan kita pilih yes. Dan berhasil, data pemesanan berhasil disimpan ke database CSV yang otomatis masuk ke dalam sini. Lanjut, kita bisa cek lagi jadwal filmnya. Otomatis stok yang ada di sini akan berkurang ya menjadi 6. Kita coba pesan tiket lagi aja. Masukkan nama Asep. Masukkan ID, kita mau nonton Avengers lagi misalnya. Berapa tiket yang ingin dipesan? Maksimal 6, kita coba 7. Nah, otomatis stok tidak mencukupi, sisa tiket hanya 6. Lanjut, misalnya kita 4. Akan error ya, pilihan menu tidak tersedia. Lanjut, nomor, kita pesan lagi aja, pesan tiket. Masukkan nama Anda, kita masukkan lagi Udin misalnya. Masukkan ID film, kita masukin nomor 5. ID film tidak ditemukan. Lanjut, kita lihat jadwal film. Ada Prey 30, kita coba pesan itu ya guys. Pesan tiket. Nama kita cukup. Pesan ID film 4. Pesan 30. Dan ya totalnya sudah ada di sini ya guys. 1.350.000. Yes. Data pesanan berhasil disimpan ke database ya. Kita cek lagi jadwal filmnya. Nah, stoknya udah habis. Di sini juga masih ada stok. Ini juga sisa 6. Kita bisa cek langsung aja ke database-nya. Ucup, ada nama saya. Untuk tiket 3 orang. Di sini Ucup nonton Prey jam 9 malam 30 dan totalnya 1.350.000. Sebagai penutup dari presentasi video kelompok kami hari ini, ada beberapa kesimpulan penting yang tercantum pada bab 7. Pertama, kami berhasil mengkonstruksi program sistem bioskop dengan kepatuhan tinggi terhadap pilar OOP sehingga kode sangat modular dan mudah dipelihara. Kami membagi peran penulisan kode dengan fokus tanggung jawab tunggal dengan memisahkan modul data kelas film dan kelas fungsional sistem bioskop. Yang ketiga, validasi error yang proaktif terbukti menjaga stabilitas sistem dari crash akibat kesalahan ketik pengguna. 4. Pemanfaatan file eksternal CSV terbukti sangat praktis digunakan sebagai alternatif database lokal untuk aplikasi berskala CLI. Kami menyadari bahwa sistem berskala edukasi ini masih memiliki peluang pengembangan yang sangat luas ke depannya, seperti penambahan fitur enkripsi database transaksi antar muka berbasis grafis atau GUI, sistem login autentikasi pengguna, atau integrasi database SQL yang lebih robust. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada dosen pembimbing mata kuliah Alpro, Telkom University, serta teman-teman semua yang telah menyimak video presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Kami sangat terbuka untuk menerima tanggapan, pertanyaan, kritik, maupun saran yang membangun di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.